Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyya kasyafa, greetings kat, salam pramuka. Halo adik-adik pramuka Indonesia seluruhnya di mana saja kalian berada. Khususnya pramuka Pangkalan Insan Mulia. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita jumpa lagi bersama Kak Vicky dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya, yang rutin kita laksanakan setiap hari Jumat dalam pertemuan daring dan juga luring. Nah, hari ini kita masih dalam pertemuan secara daring ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Apa yang kita mau bahas hari ini? Dalam kegiatan ekskul pramuka secara daring hari ini, kita mau bahas tentang salam pramuka. Ini adalah kelanjutan materi yang sebelumnya kalian sudah terima dan sudah kalian pelajari bersama Kak Budiwan ya. Kak Budiwan atau sering kita panggil Ustadz Budiwan ya kalau di Pangkalan, sudah menjelaskan tentang macam-macam salam pramuka ya. Ada salam biasa, salam penghormatan, dan salam janji. Nah, hari ini Kak Vicky akan menjelaskan tata cara salam pramuka. Bagaimana tata cara salam pramuka itu? Kak Vicky sudah siapkan beberapa subtopik penting tata cara salam pramuka. Yang pertama dalam posisi tegap, kedua posisi normal biasa, yang ketiga posisi duduk, posisi membawa tongkat, dan posisi darurat. Lebih khusus kita akan dalami posisi memberikan salam pramuka ketika membawa tongkat. Nah, ini yang berwarna biru ya. Oke, kita mulai dengan posisi tegap dulu. Ketika kita memberikan salam pramuka, ini dia caranya. Nah, Kak Vicky sudah sajikan di sini secara teori ya, posisi tegap dan posisi normal biasa. Nah, ini kalian nanti bisa baca di bahan tayang yang sudah Kak Vicky siapkan. Nah, dalam kesempatan hari ini kalian bisa lihat langsung pada gambarnya. Lihat. Kling. Nah, ini dia. Ketika posisi tegap, perhatikan, memberikan salam pramuka ketika posisi tegap seperti yang ada pada gambar. Nah, sikap sempurna ya, berdiri lurus, tegak, tangan menunjukkan rasa hormat dan berada di pelipis mata. Nah, ini seperti yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak pembina di Pangkalan. Ada Kak Budiwan, ada ada Ustadz Budiwan, ada Ustazah Kris. Betul ya, begitu ya. Nah, ini juga sebagai contoh sikap tegap. Nah, ketika memberikan salam pramuka dalam posisi tegap. Nah, ini sikap tegapnya seperti ini. Nah, insya Allah ini sudah pernah kita coba ya. Nah, ini dalam posisi tegap. Bagaimana kalau dalam posisi normal biasa? Nah, normal biasa, sikapnya santai ketika berpapasan bertemu dengan pembina, siapa saja yang melihat lebih dulu, dia langsung memberikan salam pramuka. Kalau kepada pembina, etikanya kita lebih dulu ya. Tapi kalau sesama teman, sesama anggota, siapa yang melihat lebih dulu, dialah yang harus mengucapkan salam pramuka lebih awal. Nanti akan dibalas dengan salam pramuka juga. Tangan menunjukkan sikap hormat, ya. Kurang lebihnya gambar untuk sikap posisi normal biasa ketika kita salam pramuka, nih yang seperti ada pada dalam gambar, ya. Nah, nanti pelan-pelan ketika kita sudah luring di luar jaringan, kita bisa praktekkan ini ya. Oke. Ini untuk yang posisi tegap dan posisi normal biasa. Kak Vicky sudah sajikan secara teori, nanti kalian semua bisa baca dari bahan tayang yang sudah Kak Vicky siapkan. Kita lanjutkan ke posisi ketika membawa tongkat. Nah, ini yang paling penting menurut Kak Vicky pada pembahasan kita hari ini. Karena pramuka penggalang atau pramuka tingkat lanjutan dari siaga itu selalu identik dengan membawa tongkat. Nah, apakah kita di Pangkalan sudah menggunakan tongkat? Sudah, tapi masih belum terlalu sering ya. Karena masih sering daring, jadi luringnya baru sekali 2 kali pertemuan kan. Suatu saat nanti ketika kalian mencoba, nah seperti ini dia caranya ya. Kita lihat sama-sama pada gambar dan caranya ketika menggunakan tongkat memberikan salam pramuka.
Pada slide ini adalah salam biasa. Caranya ketika kalian menggunakan tongkat, tongkat ini di tangan kanan, posisinya tongkat di tangan kanan diangkat, ya. Posisi tangan kanan mengangkat tongkat. Tangan kiri ini diangkat sampai ke batas dada, seperti yang ada pada gambar. Buka telapak tangan dan rapatkan jarinya. Nah, ini ya, pandangan tetap lurus ke depan. Kurang lebih gambarnya seperti ini ketika kita menggunakan tongkat memberikan salam biasa. Kalian boleh sambil praktek ya, kalau di rumah lagi pegang tongkat pramuka, boleh sambil dipraktekkan. Selanjutnya, posisi tongkat ya, posisi memberikan salam pramuka dengan membawa tongkat. Ini salam biasa. Selanjutnya ada salam janji atau salam hormat, salam penghormatan. Ini berlaku ketika kita memberikan penghormatan dalam upacara, kemudian hormat kepada bendera merah putih, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Caranya ketika kita menggunakan tongkat, ini miringkan tongkat ke kiri dengan pangkal masih posisi di awal, di bawah, ya. Nah, seperti ada gambar, semula ada di kanan, kemudian dia dimiringkan ke kiri, ya. Jadi yang semula dia memegang tangan kanan, tongkat itu berada di tangan kanan, dipindahkan ke kiri dengan gambar seperti ini, lalu tangan kanan merapat ke pelipis mata memberikan hormat, ya. Ya, posisi miring ini tetap terbuka dan ini harus dirapatkan jari-jarinya. Ya, jari-jari ini memberikan penghormatan, harus rapat, dan memegang tongkat juga harus rapat, tidak boleh renggang-renggang, ya. Memang sulit kalau kita tidak langsung praktekkan ya, tapi kita bisa bayangkan melalui gambar ini, beginilah cara ketika kita memberikan salam pramuka membawa tongkat untuk salam janji dan salam penghormatan. Kalau yang tadi ini salam biasa, ketika kita bertemu dengan anggota yang lain, dengan pembina, ya, salam biasa seperti ini gambarnya, caranya. Tapi kalau ketika kita memberikan salam janji atau salam penghormatan, nah seperti ini dia. Ada perbedaan, ya. Tangan kanan harus menunjukkan sikap hormat. Begitu, ya. Nah, Kak Vicky ada gambar nih. Ini gambar yang kira-kira bisa mewakili kira-kira kalau nanti kalian praktek ya menggunakan tongkat. Nah, ini dia caranya. Kak Vicky sudah kasih gambar. Ini ada kakak-kakak senior dari penegak ya. Tongkatnya seperti ini kalau kita memberikan salam biasa. Oke. Nah, bagaimana dengan salam hormat atau salam janji? Nah, ini dia. Salam hormat, salam janji seperti ini gambarnya. Tongkat yang semula ada di kanan itu pindah ke kiri. Perhatikan gambarnya. Ya. Nah, ada perbedaan kan dari dua gambar ini? Jadi gambar yang di atas adalah salam penghormatan menggunakan tongkat. Ini salam biasa yang di atas ini ya. Yang di bawah adalah salam pramuka menggunakan tongkat ketika kita salam janji atau salam penghormatan. Ini bisa saja yang di bawah ini dia sedang hormat kepada bendera merah putih atau ketika dia sedang hormat kepada pembina upacara seperti itu ya. Ada perbedaan di sini. Ini salam biasa, ini salam janji atau penghormatan. Lebih jelas detailnya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dan bisa mempraktekkan ini langsung di pangkalan ya dengan menggunakan tongkat. Yang terakhir ini adalah tata cara salam pramuka ketika kita posisi duduk. Nih, perhatikan. Terlihat dari gambar ya. Kalau kita lihat gambar, ini adalah posisi duduk yang benar ketika kita dalam sebuah pertemuan dalam ruangan begitu. Semua anggota berada di depan meja ya, lalu disediakan kursi. Nah, ini bisa dipraktekkan cara duduk yang benar ketika kalian dalam posisi pramuka ya. Ini memberikan caranya seperti ini. Ini ketika tangan kanan dan tangan kirinya lurus. Tapi ketika kita memberikan hormat, maka tangan kanannya harus menunjukkan sikap hormat, berada di pelipis mata. Nah, jadi gambar ini awal
untuk menunjukkan sikap sempurna. Sikap sempurna ketika kita dalam posisi duduk, ya. Nah, Kak Vicky lebih lebih mengenal ketika kita kalau sudah nanti ketemu di tatap muka ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu. Tapi secara teori kita punya gambaran. Seperti inilah ketika kalian harusnya duduk, ya. Dari punggungnya, lututnya, ya. Kemudian tangannya seperti apa. Dan ini juga berlaku ketika kalian waktu belajar loh ya. Ketika belajar itu posisi yang baik adalah duduknya seperti ini. Nah, jangan sampai membungkuk, ya apalagi kepalanya sampai terlalu dekat dengan meja. Diatur seperti gambar yang sebelah kiri. Nah, dari gambar ini, ketika kita posisi duduk sempurna, salam pramuka itu langsung dilanjutkan dengan tangan kanan mengambil posisi hormat sempurna. Begitu. Jadi kelanjutannya ini tangan kanan langsung menunjukkan hormat sempurna. Begitu. Ini salam pramuka dalam posisi duduk. Yang paling akhir nih, posisi ketika darurat. Dalam posisi yang tidak memungkinkan, anggota pramuka tidak perlu melakukan siap sempurna. Jadi dia cukup mengangkat tangan kanannya ya, mendekati pelipis mata dengan posisi terbuka. Jadi ketika dia dalam kondisi berbaring, kemudian lelah, tidak kuat berdiri, begitu ya. Jadi dalam kondisi darurat, posisi yang tidak memungkinkan untuk berdiri, sikap sempurna, maka dia cukup mengangkat tangannya saja di pelipis mata. Atau dengan kata lain, menunjukkan sikap hormat sempurna. Dengan mengangkat tangan kanan saja. Nah, itu dia materi yang bisa Kak Vicky sampaikan pada kesempatan hari ini tentang tata cara memberikan salam pramuka. Ya, ada posisi tegap, posisi normal, duduk, posisi membawa tongkat, dan posisi darurat. Nah, fokus kita posisi membawa tongkat ya. Jadi bagaimana cara memberikan salam pramuka dengan menggunakan tongkat. Ini kalian pelajari, kalian baca teorinya, lalu coba praktekkan di rumah. Salam biasa menggunakan tongkat dan salam janji atau salam penghormatan dengan menggunakan tongkat. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa tatap muka ya. Sekaligus untuk mempraktekkan bagaimana cara menggunakan salam pramuka dengan menggunakan tongkat. Kurang lebihnya Kak Vicky ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kegiatan ekskul pramuka hari ini dan selamat mencoba untuk praktekkan di rumah kalian masing-masing. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyya kasyafa, greetings kat, salam pramuka.